Sosialisasi bantuan pemerintah persiapan magang ke luar negeri tahun 2024. Hadirin dimohon berdiri. Kepala SMK Negeri 1 Tulungagung kepada Ibu Hajah Iis Setiawati MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta bantuan magang ke Jepang, dan yang saya banggakan seluruh putra putri yang mendapat bantuan magang ke Jepang. Selamat Bapak Ibu semuanya. Patut kita syukuri, alhamdulillah dari 66 kita terpilih 40 orang. Itu patut syukuri, dan sekolah negeri yang ada di Kabupaten Cirebon hanya Gunung Jati yang mendapat bantuan. Tetapi yang tadinya belajar biasa saja sekarang ada pembelajaran yang lebih efektif lagi, sehingga ada medical check up dibiayain, juga tes psikotesnya dibiayain, tes fisiknya dibiayain, belajar bahasanya yang lumayan lama juga dikasih makan, pematerinya tanpa dipungut biaya, dibayarin dari dana itu. Dan selanjutnya mungkin nanti akan disampaikan sosialisasinya itu seperti apa. Anak-anaknya akan digembleng dengan pembiayaan dari pemerintah, mendatangkan pemateri, mendatangkan penilai, penguji-penguji yang betul-betul sehingga anak itu layak bersertifikasi. Mudah-mudahan tujuan Bapak Ibu semua, tujuan anak-anak semua akan mensejahterakan keluarga semua dan dirinya sendiri. Itu saja. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kami hormati dan kami cintai Bapak-bapak dan Ibu-ibu wali siswa, dan sekaligus anak-anak yang kami cintai, siswa yang telah terjaring di dalam magang penguatan persiapan magang siswa di luar negeri, yaitu di Jepang sekarang. Saya mengucapkan selamat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang anaknya terjaring di dalam magang penguatan magang ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ini saya pikir masa bangga ya, pilihan dari 400, mungkin ya berarti 400 siswa kelas 12 yang terpilih 40 orang. Dan itu karena kami menyodorkan 60, sementara yang diseleksi sama pihak pemerintah pusat itu yang diterimanya hanya 40. Bersyukur bagi Bapak Ibu yang 40 orang itu. Ya, saya juga berharap kepada Bapak Ibu semua. Ya, tadi Pak Komite selaku wakil dari Bapak Ibu semua sudah menyampaikan bagaimana mungkin kalau bahasa orang, kebetulan saya orang Sunda Bapak Ibu ya, jadi saya kurang Sunda istilah dipingin. Ya, jadi seperti apa pengantin, jadi dijaga. Yang akan dipandu langsung oleh Bapak Hanif Azhar dari PT Harapan Terang Sejahtera atau PT HTS. Tujuan pertama kami semua adalah satu, untuk silaturahim. Alhamdulillah kita bisa kembali
Kedua, kita ingin konfirmasi perihal program yang sedang berjalan, khususnya program kelas IPA. Ketiga, kita perlu sampaikan informasi yang berkaitan dengan program pemerintah. Keempat, kita akan jelaskan perihal teknis dan tahapan seperti apa sih yang ke depan yang bakal kita lalui. Selentingan tadi sudah dijelaskan sedikit banyak oleh kita semua bahwa hari ini adalah melanjutkan program yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Dan betul Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur Bapak Ibu sekalian. Tanpa kita duga ya, setelah kita proses dari awal sampai hari ini, yang tidak pernah kita perhitungkan bahwa di tengah jalan, di tengah proses kita mendapatkan program bantuan dari pemerintah Bapak Ibu sekalian. Ya, alhamdulillah ya, Bapak Ibu sekalian patut kita syukuri. Tapi kita melanjutkan program yang sudah berjalan dengan mungkin amunisi dengan program yang lebih mendukung dari sebelumnya. Dengan program ini, proses ke depan insya Allah akan di-backup dari program bantuan ini. Beberapa proses secara pembiayaan dan administrasi akan di-backup oleh pemerintah. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan lebih ringan secara pembiayaan. Ya, itu benefit yang akan didapat. Kemudian dari fasilitas lain, tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa akan ada proses secara tes fisik, tes medical check up, tes psikotes, dan kewiraan. Kewiraan itu termasuk karakter asosiasi juga akan dibekali dengan karakter budaya depannya, karakter yang bagus seperti apa, etos kerja dan lain sebagainya. Itu kan difasilitasi dan termasuk program juga. Program ini difasilitasi atau diperlukan untuk program persiapan magang kedepan. Dari magang itu yang sekarang itu atau yang namanya itu bisa di dalam bahasa Jepang itu Gino Jisuse itu bisa sampai dengan 5 tahun. Ya, jadi mungkin di kontrak awal itu memang 1 tahun ya, 1 tahun pertama, kemudian nanti pada saat sebelum habis kontrak, mungkin sekitar 3 atau 4 bulan sebelum habis kontrak itu nanti akan ada tes, namanya tes JIPO atau tes kemampuan bekerja. Jadi tes itu sesuai dengan bidang yang dia kerjakan di sana. Itu kalau nggak bisa berarti kebangetan. Itu nanti tes itu nanti dibiayai oleh perusahaan. Ya, kemudian setelah lulus nanti akan tanda tangan kontrak kedua. Nah, kemudian setelah tanda tangan kontrak kedua habis, langsung tanda tangan kontrak ketiga. Kemudian setelah tanda tangan kontrak ketiga itu sebelum kontrak ketiga itu habis, itu nanti akan ada tes lagi. Namanya itu Senkongyu atau tes keterampilan 3 tahun. Jadi kemudian setelah 3 tahun itu wajib pulang minimal 1 bulan, lebih juga nggak apa-apa. Kemudian nanti setelah 1 bulan setelah pulang itu bisa berangkat lagi. Dan ketika anak bapak ibu magang itu untuk tempat tinggalnya itu sudah disediakan oleh perusahaan. Berikut isinya. Nanti info-info tersebut kita sampaikan saat mereka sudah dapat kontrak kerja Bapak Ibu sekalian. Untuk informasi detail yang disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti perihal salary, perihal kontrak, hak dan kewajibannya seperti apa. Ya, itu kebijakan sebenarnya yang lebih menentukan adalah perusahaan masing-masing di sana.